Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Aku anak mandiri. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah, batang, juga daun dan akar semua bermanfaat. Anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Buah kelapa dapat dimanfaatkan dalam kegiatan menari dan berolahraga. Mari mengenal lebih lanjut pramuka dan lambangnya. Selain itu, kita juga akan berlatih untuk mandiri melalui kegiatan pramuka. Aku anak mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan, di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri, perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Sekarang, coba kalian perhatikan seragam pramuka yang dipakai oleh Udin dan Siti. Nah, seragam yang mereka gunakan ini merupakan seragam pramuka siaga putri dan juga putra. Jadi di sini memiliki beberapa atribut seperti pada gambar yang bisa kalian lihat pada buku paket. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Mandiri dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju. Nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila berupa kepala banteng. Untuk tugas kali ini, kalian mengerjakan buku paket halaman 66 pada buku tulis kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan.
Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda WWSM atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khusus ini diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Berikut ini merupakan tanda kecakapan khusus. Jadi tanda kecakapan khusus itu wajib ada 10. Jadi tanda kecakapan khusus ini diberikan untuk anggota pramuka yang memiliki keterampilan khusus seperti bisa menjahit, kemudian bisa untuk mengatur ruangan, kemudian pengamat, kemudian ada yang mungkin bisa memasak sebagai juru masak dan lain sebagainya. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap anggota pramuka itu berbeda. Untuk pramuka siaga itu berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan saja. Jadi kalian lihat pada gambar di bawah itu yang untuk pramuka siaga dia segitiga warnanya kuning. Nah, untuk pramuka penggalang itu ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Ada tingkat purwa yang berbentuk lingkaran, kemudian tingkat madya berbentuk persegi, kemudian tingkat utama berbentuk segi 5. Nah, kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Nah, sekarang kalian perhatikan gambar persegi berikut ini. Jadi di sini ada 3 persegi dengan ukuran yang berbeda-beda. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi. Jadi kita akan membuat suatu percobaan. Jadi kalian siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Kemudian siapkan juga pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Nah, sekarang kita akan ke persegi yang pertama. Caranya adalah kita ukur sisi A dan B menggunakan tali, lalu dipotong. Kemudian kita ukur persegi sisi B dan C, kemudian C, D, dan juga D dan A menggunakan tali, kemudian kita potong. Jadi nanti ada 4 tali. Setelah dipotong, kita akan tempelkan tali pada tabel berikut ini. Jadi jika dilihat itu panjang sisi A dan B, B dan C, C ke D dan D ke A itu sama panjang. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa panjang sisi AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan DA. Nah, sekarang untuk mengetahui besarnya sudut, kalian bisa siapkan kertas yang berbentuk sudut siku-siku. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai sudut ya. Jadi untuk persegi ini adalah merupakan sudut siku-siku. Jadi bisa kalian tempelkan pada sudut A, kemudian sudut B, sudut C, dan juga sudut D. Apakah masing-masing sudut itu memiliki besar yang sama? Jika dilihat, maka besar sudut A itu sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, dan sama dengan sudut D. Jadi masing-masing sudut itu memiliki besar yang sama. Jadi kalau sudut siku-siku itu berarti besarnya sudut 90 derajat. Berikut ini merupakan contoh tanda kecakapan khusus yang berbentuk persegi. Nah, tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning,
Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah seperti pada gambar. Kemudian bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau, sedangkan bidang sosial berwarna dasar biru.